Saya bertemu lagi dengan Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengidentifikasi puisi lama, pantun, syair, dan gurindam. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita perhatikan puisi berikut ini. Puisi 1. Membuat manisan dari buah salak, dijual dengan macam-macam harga. Berbaktilah pada ibu dan bapak, agar kelak bisa masuk surga. Anak kucing turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, agar tercapai semua keinginan. Puisi 2. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja, untuk bekal sepanjang usia. Ayo sekolah tak perlu malas, belajar yang rajin di masing-masing kelas. Jaga sikap, jangan jadi orang culas, jangan biarkan hati berubah keras. Puisi 3. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Tuhan tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Cari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan obat. Nah, setelah menyimak puisi tersebut, lakukan kegiatan berikut. Nomor 1, tentukan jenis puisi nomor 1, 2, dan 3 tersebut. 2. Tentukan isi puisi nomor 1, 2, dan 3 tersebut. 3. Identifikasikan ciri-ciri ketiga puisi tersebut. Dan keempat, tentukan persamaan dan perbedaan ketiga bentuk puisi tersebut. Nah, sekarang kita coba bahas bersama-sama ya. Untuk soal nomor 1, puisi tersebut berbentuk ya. Yang pertama, puisi pertama itu berbentuk pantun, puisi kedua berbentuk syair, dan puisi ketiga berbentuk gurindam. Kemudian soal nomor 2 menentukan isi puisi. Puisi 1, bait pertama, berisi nasihat bagi anak agar selalu berbakti pada kedua orang tua. Sedangkan puisi 1 bait kedua, berisi nasihat agar anak rajin belajar agar apa yang diinginkannya dapat tercapai. Sedangkan puisi 2 yang bait pertama, nasihat kepada kaum muda agar menuntut ilmu sebanyak mungkin sebagai bekal hidup. Bait kedua berisi nasihat agar belajar dengan rajin dan jangan bermalas-malasan. Sedangkan puisi 3 yang pertama, seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tua agar tidak dimurka Tuhan. Bait kedua, seorang anak harus menghormati ibunya agar hidupnya tentram. Bait ketiga, orang tua harus memperhatikan anak-anaknya agar beroleh keberhasilan. Dan yang keempat, hendaklah kita mencari sahabat yang baik agar bisa saling mendukung. Selanjutnya soal nomor 3, menentukan ciri-ciri puisi. Puisi pertama berbentuk pantun. Ciri-cirinya yaitu A. Terdiri 4 baris tiap bait. B. Bait pertama dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. C. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 5 kata atau 8 sampai dengan 12 suku kata. D. Memiliki rumus saja ABAB. Dan E. Berisi nasihat atau ajaran. Puisi kedua berbentuk syair. Ciri-cirinya A. Terdiri 4 baris tiap bait. B. Bait 1, 2, 3, dan 4 merupakan isi. C. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 5 kata atau 8 sampai 12 suku kata. D. Memiliki rumus sajak AAAA. E. Baris-baris syair membentuk rangkaian kisah atau cerita. Puisi yang ketiga berbentuk gurindam dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Terdiri 2 baris tiap bait. B. Baris 1 dan 2 membentuk kalimat majemuk sebab akibat. C. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 5 kata atau 8 sampai 12 suku kata. D. Memiliki rumus sajak
AA. E. Berisi nasihat atau petua. Soal keempat, persamaan pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, ketiganya berjenis puisi lama. 2. Ketiganya berisi nasihat. 3. Ketiganya memiliki kandungan nilai moral dan agama. 4. Ketiganya terdiri atas bait-bait meski jumlah barisnya berbeda. Dan yang kelima, ketiganya memiliki persamaan bunyi pada akhir baris. Selanjutnya nomor 5, perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Nah, perbedaan pantun, syair, dan gurindam ini dibedakan berdasarkan A. Tujuan, B. Struktur isi, C. Struktur teks, D. Ciri kebahasaan, dan E. Jenis-jenisnya. Berdasarkan tujuannya, terdapat beberapa perbedaan. A. Pantun bertujuan menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Sedangkan syair bertujuan untuk menyampaikan cerita, pengajaran, serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki unsur keagamaan. Sedangkan gurindam bertujuan untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Yang kedua, berdasarkan struktur isi. A. Pantun terdiri dari 4 baris tiap bait. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, serta baris 3 dan 4 merupakan isi. Teks berbentuk bait dengan keterkaitan isi pada baris 1 dan 2, serta keterkaitan isi baris 3 dan 4. Sedangkan syair terdiri dari 4 baris tiap bait. Setiap baris memiliki makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya atau tidak dapat berdiri sendiri. 4 baris pada bait syair memiliki kesatuan ide. Semua baris syair merupakan isi dan tidak ada sampiran. Yang C. Gurindam terdiri dari 2 baris tiap bait. Baris pertama merupakan sebab atau persoalan dan baris 2 merupakan akibat atau penyelesaian. Isi terletak pada baris kedua. Gurindam biasanya dibuat berbait-bait dengan isinya berupa nasihat, mirip dengan pepatah atau peribahasa. Yang ketiga, berdasarkan struktur teks. A. Pantun bersajak AB-AB terdiri dari 8-12 suku. B. Syair bersajak AA-AA yang terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. C. Gurindam bersajak AA yang terdiri dari 10 sampai dengan 14 suku kata. 4. Berdasarkan ciri bahasa. A. Bahasa pantun singkat, padat, jelas, dan bahasa campur. B. Syair menggunakan bahasa kiasan dan bahasanya harus sama. Dan C. Gurindam menggunakan kalimat majemuk, hubungan sebab akibat. Yang kelima, berdasarkan jenisnya. Nah, pantun terdapat beberapa jenis, yaitu pantun adat, pantun agama, pantun budi, pantun jenaka, pantun kepahlawanan, pantun kiasan, pantun nasihat, pantun percintaan, pantun peribahasa, pantun teka-teki. Syair terdiri dari syair Melayu lama, syair Islami, syair cinta, syair persahabatan, syair kehidupan, dan syair pendidikan. Gurindam terdiri dari gurindam berangkai dan gurindam berkait. Nah, itu anak-anak beberapa hal yang perlu kamu perhatikan terkait dengan identifikasi puisi lama. Semoga bermanfaat.